Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonatan Benyamin dengan nomor mahasiswa 19650036 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang UML. Yang pertama itu UML, memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. UML mengkombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Modeling digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Linguin berbasis sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem perangkat lunak yang berparadigma atau berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. What UML can do for you? Yang pertama itu untuk memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem dan mengimplementasikannya. Yang kedua, meramalkan sistem, menurunkan biaya pembangunan, merencanakan dan menganalisa logika sistem atau perilaku, membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum berlangkah ke coding, dan mendeploy sistem lebih baik karena ada perancangan menggunakan memori dan prosesor yang efisien, lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik, biaya perawatan yang rendah. UML didefinisikan diagram-diagram berikut ini: use case diagram, class diagram, behavior diagram yang terbagi menjadi structure diagram, activity diagram. Ada juga interaction diagram yang terbagi menjadi sequence diagram, collaboration diagram. Dan ada juga komponen diagram dan development diagram. Use case diagram. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, ini merupakan lambang use case. Ada simbol manusia atau namanya aktor. Keterangannya mempersonifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Ada simbolnya juga berbentuk anak panah. Ini namanya dependensi, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Ada juga simbol anak panah atau namanya generasi Gaussian, hubungan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, yaitu objek induk. Ada juga anak panah lagi, anak panah putus-putus. Ini namanya include atau mempersonifikasikan bahwa use case sumber secara exclude. Ada juga bentuknya seperti anak panah lagi. Ini namanya extend, mendeskripsikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Dan ada juga seperti garis lurus. Ini namanya association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lain. Dan ada juga persegi bentuk kotak atau sistem. Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Ada bentuk lingkaran. Use case didefinisikan dari urutan aksi-aksi yang tertampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terstruktur bagi suatu aktor. Ada collaboration, interaksi aturan-aturan dari elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah elemen-elemen atau sinergi. Ada juga node atau elemen fisik yang eksis saat aplikasi jalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi.
Ada juga simbol use case dideskripsikan seperti pada layar sekarang. Nah, ini use case diagram. Contohnya ini merupakan simpan uang harus di atas 200.000. Yang pertama itu ada nasabah. Ada yang pertama itu buka rekening, simpan uang, ambil uang, dan tutup rekening. Ini merupakan use case diagram yang benar. Nah, ada juga contoh use case diagram yang salah. Ini merupakan yang salah. Yang pertama itu dia harus tutup rekening, simpan uang, buka rekening, ambil uang. Nah, untuk use case ini dia urutannya yang pertama itu pastinya buka rekening dulu, kemudian simpan uangnya, ambil uang, dan tutup rekening. Kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstalasikan akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode atau fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, paket, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram memiliki 3 area pokok. Yang pertama itu nama, atribut, dan metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Yang pertama itu privat, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Protected yang hanya dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Yang berikutnya publik, dapat dipanggil oleh siapapun. Ini kelas diagram swalayan. Yang pertama itu ada pembeli, ada ID, ada nama, alamat, telepon, ada pegawai, ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, telepon pegawai, ada supplier, ada ID supplier, nama, alamat, telepon, dan barang. Nah, di barangnya itu ada kode barang, nama barang, harga, stok, dan lain-lain lagi. State chart diagram. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya, state diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state diagram. Berikutnya, state diagram presesi. Yang pertama itu mulai, ada mahasiswa presensi, ada kirim data presensi, data diterima server, kirim data, dan daftar yang telah diterima, ubah, rekor terkirim. Ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan sebagian alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, sebagaimana masing-masing alir berawal, description yang mungkin terjadi, dan mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Ada circuit diagram. Circuit diagram menggambarkan interaksi objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal atau objek yang terkait. Sequence diagram biasanya digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu, diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output yang dihasilkan. Ini ada gambarnya, ada petugas, ada pinjam, ada masukkan buku, ada proses query, tampilan data buku, simpan data peminjam, dan pesan berhasil.
Lihat. Yang berikutnya, collaboration diagram. Kolaborasi diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti Square diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki Square number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1 dan message dari level yang sama memiliki spek yang sama. Sini ada gambarnya. Ada input, ada submit, ada user, from login, ada main SPP dan DB SPPK. Selanjutnya komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur hubungan antar komponen perangkat lunak, termaksud ketergantungan dependency. Di antaranya komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik versi source kode maupun binary kode, baik library maupun executable, baik yang muncul pada komponen time, length-time maupun runtime. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas dan pack, tetapi juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat juga berupa inversion, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Ada juga deployment diagram. Deployment atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen deploy dalam struktur atau sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin server atau piranti kelas apa. Bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, ada spesifikasi server dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Sebuah node adalah server atau piranti kelas lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Hubungan antar node, misalnya TPC atau IP dan rekrutmen, dan dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. Ini merupakan gambarnya. Yang pertama itu ada receiving DBMS, ada sambungan LAN, ada web server, ada internet, ada browser 1, browser 2 pakai jaringan internet, dan browser N1 dan browser N. Tugasnya yaitu cari dan buat use case dari aplikasi dan pelajari buat review untuk masing-masing alur dari use case tersebut. Ini contoh use case diagram rancang bangun aplikasi client server layanan perpustakaan berbasis mobile dengan memanfaatkan QR code. Ini merupakan use case diagram. Yang pertama itu ada admin, login, ada manajer anggota, ada manajer buku, ada manajer petugas, manajer peminjaman, ada manajemen pengembalian, ada manajemen pemesanan, ada manajemen perpanjangan, manajemen laporan, dan manajemen cetak kartu anggota. Ini use case admin. Nah, yang berikutnya use case anggota. Yang pertama itu anggota, pastinya ada anggota. Yang kedua itu adalah menu login, pencarian koleksi buku, ada pemesanan buku, perpanjangan buku, favorit buku, reset paspor aplikasi. Dan itu adalah use case anggota. Yang berikutnya itu use case petugas. Yang pertama itu ada petugasnya. Berikut login, manajemen anggota, manajemen peminjaman, manajemen pembelian, manajemen pemesanan, manajemen perpanjangan, manajemen cetak kartu anggota. Ini merupakan use case petugas. Saya kira penjelasan dari saya cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.